terima kasih saya ucapkan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Kanit, Ibu Kanit, Pak Kasat, semua penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan yang secara tepat dan benar dalam proses penegakan hukum dalam laporan ini. Jadi kita juga sudah mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah kebenaran itu terungkap dalam proses hukum ini. Saya pikir itu yang harus saya ucapkan. Kenapa Reza Gladys mau membayar 4 miliar? Ada apa dengan produk dia? Overclaim dan lain-lain dan lain-lain. Ketika produk dijual tidak sesuai dengan kecantikan. Bayangin, kalau yang dijual itu sekian juta, terus yang diisi air doang, dibilang ini untuk suntik kromosom. Bayangin, apa itu tidak melakukan kejahatan? Belum lagi yang disampaikan oleh Dr. Tompi, teman saya. Dia ngomong di medsos bahwa hati-hati orang yang overclaim nih, para ibu-ibu ini nih. Hati-hati kalian ini. Disuntik kromosom. Apa kata Dr. Tompi? Tidak ada yang namanya cairan memutihkan orang. Gak ada. Yang ada itu paling bening, orang air isinya. Maka kalau Anda berkulit hitam, masuknya udah kelihatan bening lah orang air. Kira-kira gitu. Belum lagi overclaim, belum lagi hidroquinone, belum lagi mercury. Saya udah tahu betul kan ini klien saya semua. Jadi kalau ternyata mereka ini ada masalah, ya, mereka memperkaya diri dari produk kecantikan tapi mengorbankan rakyat, terjadi kejahatan, proses. Aku minta take down dari sebagian Pak. Nah itu tuh aku minta take down juga deh, tapi selamanya capturannya aku minta di take down, terus aku bahkan mau transfer gitu. Dia malah gak mau, apaan sih dok, kayak gitu, terus dia marah, makasih, dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung, aduh bingung gitu loh kan. Tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya, pabriknya dicabut izinnya. Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini, ya, merasa mau diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar. Gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya. Sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Waduh guys, ini hashtag lagi seru banget nih. Menurut kalian gimana dengan hashtag ini? Jangan sampai bias. Mereka sudah merugikan customer, mereka yang menipu, gimana Pak? Itu nggak ada hukumnya? Nggak ada kelanjutannya? Udah, gitu aja? Hah? Mana? Katanya untuk rakyat, polisi. Rakyatnya mana dulu? Yang banyak uang. Baru dibela. Sampai didudukin di DPR diundang. Apaan sih? Kocak emang. Ya, hukum di negara Konoha ini kocak, lucu. Seorang NM ini adalah sebagai kambing hitam ya. Dia hanya dijadikan kambing hitam, atau kalau aku lihat di sini dia hanyalah umpan ya. Bahwasanya di balik kasus ini ada sesosok orang lain yang memang memanfaatkan keadaan dan membuat suatu masalah ya atas dasar rasa sakit hati sebelumnya. Jadi di sini ya ada seseorang di belakang seorang NM ini yang memang kalau aku lihat NM ini adalah sebagai korban atau umpan saja ya. Makin menguat bukti bahwa Nikita Mirzani adalah korban yang sengaja dijebak oleh komplotan mafia skincare yang tak ingin produk berbahaya terus dibongkar oleh Nikita. Seperti yang dibongkar oleh pengacara Dr. Oki Sunan Kalijaga yang membongkar bahwa ada pengakuan dari pabrik skincare yang membuat produk dengan bahan berbahaya dan kemudian dijual ke beberapa pengusaha skincare. Bisa jadi Nikita Mirzani sengaja dijebak oleh Reza Gladys
agar Nikita tidak lagi berani membongkar penjual skincare berbahaya yang beredar di masyarakat. Bang, tapi pada saat itu apa sih Bang alasannya RG sendiri kok itu kan uang besar Bang, dia berani keluarkan 4M, artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apabila dipublish lebih luas lagi atau seperti apa Bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut terhadap produk yang di-review. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silahkan laporin. Yang dia takut itu adalah persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu yang dia takut, mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Kalau memang produknya ini nggak bermasalah, terus untuk apa dia ngasih duit gitu kan, uang tutup mulut? Toh ya silakan dia mau review seperti apa. Pasti si pelapor ini berkeyakinan bahwa produk yang dia hasilkan itu ya berarti produknya bagus gitu kan? Ya. Nah terus yang kedua, kalau dia sudah membuat laporan, ada niat untuk membuat laporan polisi, terus kenapa dari dulu uangnya dikasih gitu? Bang, tapi kan masih punya kesempatan untuk membela diri, artinya klarifikasi ketika diserang, artinya dengan tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya dan keluarga, artinya kan masih punya kesempatan untuk berklarifikasi bahwa yang disampaikan tidak benar. Kenapa justru mengambil jalan pintas memberi uang itu? Kalian pernah dengar nggak ada itu konten itu? Saya punya pasukan udara 125.000. Kalau kalian bela diri satu orang yang nyerang 120.000, tenggelam nggak? Sunan Kalijaga membongkar rahasia besar tentang mafia skincare yang kini sedang memanas. Info tersebut dirinya dapat dari pengakuan pabrik skincare berbahaya yang mengaku telah menjual produk tersebut kepada pengusaha skincare dengan omset 40 hingga 60 miliar rupiah per bulan. Yang ternyata pengusaha yang mengulak skincare berbahaya dari pabrik tersebut adalah pengusaha skincare yang kini mengaku diperas oleh Nikita Mirzani. Diketahui Nikita Mirzani dilaporkan oleh Reza Gladys, pengusaha skincare, karena dugaan pemerasan 4 miliar. Namun beberapa pakar hukum banyak yang meyakini bahwa kasus tersebut bukanlah pemerasan, melainkan upaya penyuapan Reza Gladys agar produk skincare berbahayanya tidak dibongkar oleh Nikita Mirzani. Jika memang ini benar, seharusnya ini bisa menjadi bukti untuk meringkus Reza Gladys yang diduga sebagai mafia skincare seperti yang disebutkan oleh Sunan Kalijaga.